Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang materi kelas 5 semester genap bab 7 ketika kehidupan telah berhenti. A. Makna hari akhir. 1. Pengertian beriman kepada hari akhir. Anak-anakku semua, apakah kalian sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan beriman kepada hari akhir atau hari kiamat? Jika belum, mari silahkan simak penjelasan berikut. Iman artinya kepercayaan dan keyakinan. Jadi, beriman kepada hari akhir adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati akan datangnya hari akhir atau hari kiamat. Percaya akan terjadinya hari kiamat termasuk ke dalam rukun iman yang kelima. Apabila tidak mempercayai akan datangnya hari kiamat, maka tidak bisa dikatakan sebagai orang yang beriman. Yang kedua, jenis dan tanda-tanda hari akhir. A. Jenis-jenis hari kiamat. Tahukah kalian ada berapa macam hari kiamat itu? Ya, hari kiamat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. 1. Kiamat sugro artinya kiamat kecil, yaitu berakhirnya kehidupan seseorang atau sebagian makhluk hidup, seperti kematian seseorang dan bencana alam yang terjadi. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yauma kulli qiyamah. Yang artinya, setiap yang bernyawa akan merasakan mati, dan hanya pada hari kiamat sajalah diberikan dengan sempurna balasannya. Contoh-contoh kiamat sugro adalah gempa bumi, tanah longsor, kebakaran, dan lain sebagainya. Yang kedua, kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta beserta seluruh isinya. Tidak ada makhluk hidup yang tersisa. Semua akan binasa. Adapun kiamat kubro ditandai dengan ditiupnya trompet atau sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Semua makhluk termasuk iblis akan mengalami kematian setelah mendengarnya. Contoh-contoh kiamat sugro adalah matahari, bintang, dan planet-planet lainnya saling bertabrakan. B. Tanda-tanda hari kiamat. 1. Tanda-tanda kecil yang menunjukkan akan datangnya hari kiamat. Yang pertama, munculnya berbagai fitnah. Kedua, banyak bermunculan nabi-nabi palsu. 3. Banyaknya kebohongan dan kesaksian palsu. 4. Perbuatan riba banyak terjadi. Dan yang kelima, anak yang durhaka kepada orang tua. Yang kedua, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah: yang pertama, terbitnya matahari dari sebelah barat. Kedua, munculnya Dajjal. 3. Turunnya Nabi Isa alaihissalam. 4. Turunnya Imam Mahdi. 5. Keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Yang keenam, munculnya dukun atau awan debu dan lain sebagainya. B. Kejadian hari akhir. Anak-anak semua, apakah kalian sudah mengetahui perjalanan manusia di akhirat? Apakah kalian sudah siap menghadapi peristiwa di akhirat nanti? Untuk mengetahuinya, mari kita pelajari materi berikut ini. Ketika manusia meninggal, maka mayatnya akan dikubur di dalam tanah.
Setelah hari kiamat terjadi, maka roh manusia akan menjalani suatu perjalanan yang sangat panjang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ketika di dunia. Ada beberapa tahapan di akhirat yang akan dilalui manusia untuk menerima balasan dari amal ibadahnya ketika di dunia. Berikut adalah tahapan-tahapannya. Yang pertama, Yaumul Ba'ats. Yaumul Ba'ats artinya hari kebangkitan, yaitu hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak Nabi Adam alaihissalam hingga manusia terakhir. Kedua, Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar artinya hari berkumpul, yaitu hari di mana manusia dikumpulkan di suatu tempat yang sangat luas dan kebingungan menunggu hari penghakiman. Yang ketiga, Yaumul Hisab, artinya hari perhitungan, yaitu hari dihitungnya amal perbuatan manusia ketika hidup di dunia. Yang keempat, Yaumul Mizan, artinya hari penimbangan, yaitu hari ditimbangnya catatan amal baik dan catatan amal buruk manusia. Semua perbuatan ketika hidup di dunia harus dipertanggungjawabkan. 5. Yaumul Jaza, artinya hari pembalasan, yaitu hari di mana manusia mendapatkan balasan atas semua perbuatannya ketika di dunia. Baik itu perbuatan baik akan mendapatkan balasan kebaikan. Adapun perbuatan buruk akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. C. Hikmah beriman kepada hari akhir. Apakah yang memotivasi kita melaksanakan ibadah dan beramal saleh? Apakah yang membuat kita takut berbuat dosa? Apakah dengan beriman kepada hari akhir dapat meningkatkan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentunya segala sesuatu terkandung hikmah di dalamnya. Untuk lebih memahami hikmah beriman kepada hari akhir, maka mari kita pelajari materi berikut ini. Yang pertama, kalimat tarjih. Setiap kejadian terdapat pelajaran yang bermakna. Kematian bisa menjadi nasihat dan pengingat bagi seseorang. Ketika mendengar kematian, seorang mukmin dianjurkan mengucapkan kalimat tarjih. Kalimat tarjih berbunyi, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya, sesungguhnya kita milik Allah dan sesungguhnya kepadanya lah kita akan kembali. Kalimat ini menjelaskan bahwa segala sesuatu milik Allah dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua milik dan ciptaannya suatu saat akan kembali kepada penciptanya. Kalimat tarjih merupakan bukti keimanan seseorang kepada Allah dan hari akhir. Berserah diri dan bersyukur kepada Allah atas apa yang terjadi. Orang beriman jika tertimpa musibah dan mengucapkan kalimat tarjih, maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hikmah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir akan membuat kita berhati-hati dalam bertindak, sekaligus bahagia dalam menjalani kehidupan tanpa ada paksaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan atas perbuatan baik yang kita lakukan. Hal ini dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 62. Ada banyak hikmah yang kita dapatkan dengan beriman kepada hari akhir. Di antara hikmah beriman kepada hari akhir, antara lain adalah yang pertama, memotivasi manusia untuk taat dan ikhlas dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya ketaatan dan keikhlasan beribadah yang mendatangkan keselamatan di dunia dan akhirat. 2. Manusia akan selalu mawas diri dan berhati-hati dalam bertindak, karena menyadari bahwa sekecil apapun perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Berusaha menjadi lebih baik
dan tetap istiqomah dalam kebaikan hingga ajal menjemput. Demikianlah yang dapat saya paparkan tentang makna hari akhir, jenis-jenis dan tanda-tanda hari akhir, serta hikmah beriman kepada hari akhir. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.